Kenapa saya bilang begini? Jangan sampai pada suatu titik sumber daya alam ini habis. Iya. Yang batu bara habis, minyak habis. Eksplorasi kan? Gas. Dan Ini kan barang eksplorasi. Eksplorasi ya. Ada limitnya. Betul. Setelah itu apa? Ya hari ini Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahar, Betul. Kabupaten Muarinim besar karena bagi hasil SDA. Betul. Ketika bagi hasil SDA-nya nggak ada lagi, dari mana? Iya. Berpikir selalu uangnya nggak ada. Memang kalau jangka panjang gitu ya. kalau uangnya memang nggak ada. Betul. Tapi kan dari uang yang ada kita buat prioritas. Iya. Targetannya apa di ujung? Anggarannya cuma sekian. Anggaran kan constraint. Iya. Tapi constraint-nya untuk memenuhi apa dulu? Purpose-nya apa? Iya. Kita bicara pembangunan, tapi kita lupa dengan SDM kita. Begitu nanti sudah jadi semua, pabrik mau investasi di sini, yang kerja dari Jawa. Ternyata lokal tidak terserap itu. Diserap karena tidak punya kemampuan yang cukup. Nah ini kan jadi PR kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Kita masih membahas persoalan pembangunan di Sumatera Selatan. Sebagai kota provinsi yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, Sumsel memang banyak dilirik ya, baik oleh investor maupun juga orientasi kesejahteraan pada masyarakat. Salah satunya adalah Bapak Haji Muhammad Giri Ramanda Nazar Putra, Sarjana Ekonomi, Master Management, yang juga anggota Komisi 2 DPR RI asal Sumatera Selatan. Beliau juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan. Sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan Sumatera Selatan. Concern beliau terhadap kemajuan Sumsel dan rakyat kecil memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana kiprah beliau baik secara personal maupun partai sudah bisa terlihat maupun kita rasakan bersama-sama sejak lama. Bukan hanya sekarang, tapi sejak dulu. Bagaimana perjuangan beliau, konsistensi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita akan membahas lebih lanjut, sekedar prolog. Bersama kita sudah kebanggaan, sudah tokoh ya. Beliau sudah tokoh nasional, kiprah tidak hanya di provinsi, tapi juga sudah melegenda. Beliau anggota Komisi 2, seperti di awal tadi, yang memang juga membawa bidang pembangunan. Enggak pembangunan. Kalau Komisi 2 ini membawahi pemerintahan dalam negeri. Pemerintahan dalam negeri gitu ya. Iya. Kita sapa dulu Bapak Giri ya. Ada juga yang nyebutnya Kak Giri. Pak Giri, sehat Pak Giri ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Giri, terima kasih karena sudah bersedia di podcast kita kali ini. Anda melihat ini kan Sumsel gitu Pak Giri ya. Bagaimana provinsi yang kaya, sumber daya alam kita juga banyak. Anda melihat ini bagaimana progres pembangunan Sumsel ini gitu Pak Giri? Ya, Sumatera Selatan ini memang provinsi kita ini cukup luas. 91.000 km persegi. Betul. Kemudian sekarang kita punya 17 kabupaten kota. Iya. Dan sumber daya alam kita cukup banyak. Oke. Batu bara kita punya, gas kita punya, minyak bumi punya. Betul. Itu yang utama, belum lagi perkebunan. Tapi apakah dengan sumber daya alam ini akan membuat kita otomatis kaya? Jawabannya enggak. Betul. Kenapa? Ya kalau sumber daya alam ini harus kita olah. Betul. Kita punya kebun sawit banyak, tapi berapa banyak pabrik sawit di kita? Berapa banyak pabrik turunan dari sawit? Produk sawit ya? Ya. Kan nggak banyak. Betul. Karena kita produser dirubah jadi minyak sawit, stop di situ. Betul. Belum sampai produk turunan. Betul. Ini akan jadi masalah di masa depan ketika penduduk Sumatera Selatan semakin banyak. Nanti PR-nya apa? Betul. Jumlah lahan semakin sedikit, orang makin banyak, munculnya apa? Betul. Orang bahkan banyak pengangguran. Nah, makanya ke depan pembangunan Sumatera Selatan ini bukan kita bicara pembangunan hanya sekedar membangun. Betul. Ya bukan hanya bangun jalan, bangun Infrastruktur lah, dasar.
Tapi kita harus merencanakan ke depan ini mau jadi provinsi apa. Tanah tidak nambah. Betul. Otomatis tahap berikutnya adalah Sumatera Selatan harus menuju pada industrialisasi. Oke. Menuju ke industrialisasi PR-nya apa? Oke, satunya infrastruktur dasar tadi. Kedua apa? Kita harus punya pelabuhan. Iya. Oke, sekarang sudah ada upaya-upaya Pemprov Sumsel mau bangun pelabuhan. Betul. Nah ini harus, nggak bisa nggak. Ketiga, baru kawasan industrinya. Iya. Kalau nanti jalannya sudah bagus, pelabuhannya ada, kawasan industrinya ada, investornya ada masalah lagi berikutnya. Sumber daya manusia Ya. kita siap atau tidak? Oke. Ini yang harus dipikirkan. Iya, iya. Kita bicara pembangunan, tapi kita lupa dengan SDM kita. Begitu nanti sudah jadi semua, pabrik mau investasi di sini, yang kerja dari Jawa. Ternyata lokal tidak terserap itu. Diserap karena tidak punya Tidak kemampuan. kemampuan yang cukup. Kemampuan. Nah ini kan jadi PR kita. Iya, iya. Nah, itu. Nah ini menurut saya menjadi masalah kita bahwa kalau hari ini orang sekedar membangun itu harus pakai strategi. Betul. Jangka panjangnya apa sih? Betul. Long termnya apa sih? Dan integrated tadi itu Pak ya. Lah iya nggak? Ini nggak bisa setengah-setengah, Betul. nggak bisa sepotong-sepotong. Betul. Walaupun dijalankan mungkin sebagian-sebagian, tapi rencananya harus dari ujung sampai ujung. Betul. Kita targetannya di ujung adalah investasi masuk, Betul. banyak pabrik, dibangun sini, tenaga kerja kita terserap. Betul. Nah PR kita nyiapkan tenaga kerja kita ini. Oke. Jangan orang udah bangun pabrik, nanti ada brain drain dari Pulau Jawa masuk ke Sumatera Selatan. Iya. Wah, ribut lagi dengan masyarakat lokal. Tidak Kan kalau untuk kesejahteraan kita gitu Pak Giri. ya kayak hari ini kan ribut di lapangan, Hmm. kebun sawit, kemudian batu bara, minyak dan gas adalah kompetensi kita hari ini baru sanggup di pekerja kasar. Karena apa? Kita tidak menyiapkan. Pemerintah daerah, inilah tugas pemerintah daerah Iya. sebagai katalis untuk menyiapkan Oke. SDM. Oke. Jadi bukan cuma infrastruktur, pikir, wah bangun jalan, Iya. bangun jalan. SDM-nya mana? Betul. Nah, ini harus disiapkan. Oke. Ya hari ini pemerintah pusat di seluruh Indonesia karena dia tahu masalah kita adalah kesehatan, gizi buruk, dibuatlah program MBG ini. Betul. Ya walaupun masih ada kekurangan, oke lah ini program baik. Iya, iya. Pak Karena Giri, ingin memberikan gizi pada masyarakat. betul, betul. Saya tertarik soal pembangunan. Anda melihat political will dari pemerintah daerah sudah ke arah sana atau sebenarnya masih perlu pembenahan-pembenahan gitu Pak Giri? Kalau lihat arahnya sudah ada, karena pemerintah daerah sudah berinisiatif membangun Tanjung Apiawi, Iya. pelabuhan. Betul. Tapi belum holistik saya lihat. Oke. Cita-citanya sudah ada, tapi belum holistik. Kenapa saya belum holistik? Karena di satu sisi belum integrated dengan pembangunan SDM seperti apa. Masih bersifat parsial gitu seperti itu ya? Parsial-parsial, Masih Mas. parsial ya gitu ya. Harusnya diintegratedkan dan direncanakan. Pelabuhan itu kelarnya berapa tahun lagi? 5 tahun enggak? 10 tahun enggak? Ya kalau namanya rencana. Tidak ya. Nah menuju itu apa yang harus disiapkan? Betul. Menuju sana infrastruktur apa saja. Kalau cita-citanya berhasil 10 tahun lagi misal terbangun pelabuhan itu, investor mau bangun pabrik semua di sini, berarti kan kita cuma punya waktu 10 tahun Betul. menyiapkan SDM kita. Iya, iya. Kalau umur 18 tahun masuk bursa kerja, berarti sekarang ke SD. Bagaimana dari SD kita siapkan, Betul, betul. dikoordinasikan dengan kabupaten kota, kurikulumnya seperti apa, Iya. kemudian penjurusannya seperti apa, SMK-nya seperti apa yang disiapkan. Jadi bukan diperbanyak SMA, tapi diperbanyak SMK. Kejuruan yang seperti ya. Spesifik skill dengan apa yang dibutuhkan nanti industri ke depan. Iya, iya. Sehingga apa? Kita punya stok tenaga kerja. Betul, betul. Nah itu. Kenapa tidak dilakukan oleh pemerintah itu Pak Giri? Misalnya spesifik tadi ya, SMK seperti itu, fokusnya seperti itu Pak Giri. Ya kalau saya masih ngeliat ini masih belum holistik aja. Oh, Dia baru ngeliatnya parsial. Bagiannya harus dia selesaikan pelabuhan. betul. Kemudian infrastruktur dasar. Tapi dia belum melihat match dengan SDM. Oke. Tidak terlalu matching dengan di lapangan gitu. Belum matching karena masih meraba-raba. Ya namanya kita punya cita-cita kan kita Ya. meraba. Betul, betul. Artinya ke depan tuh SMK tuh apa sih yang
Kalau kita bicaranya produktivitas perkebunan berarti SMK perkebunan. Betul. Kalau kita bicara industrialisasi, ya sudah ada yang SMK permesinan. Iya, iya. Gitu. Kan ada spesifiknya masing-masing. Pak Giri, sebagai anggota DPR RI asal Sumsel, tentu Anda juga memiliki semacam kewajiban moral ya. Seperti itu, dan tentu benar kompetensi gitu Pak Giri ya, terhadap kemajuan Sumsel. Nah ini sejauh ini apa yang dilakukan gitu Pak? Ya kalau saya kan sudah 20 tahun lebih sebagai anggota DPR provinsi, selalu menyuarakan hal yang sama. Iya, iya. Kita menyiapkan masa depan Sumsel ke depan Oke. seperti apa. Kenapa saya bilang begini, jangan sampai pada suatu titik sumber daya alam ini habis. Iya. Yang batu bara habis, minyak habis, Eksplorasi kan? Ya, Dan sebagainya, ini eksplorasi. kan barang eksplorasi. Eksplorasi ya. Ada limitnya. Betul. Setelah itu apa? Kita kan berharap Iya, iya. industri yang tumbuh dari tadi pertanian, Betul, betul. perkebunan. Iya. Keunggulan kita adalah kebun sawit, kebun karet, Iya, iya. perkebunan kopi yang lain. Betul, betul. Berarti apa? Turunan industrinya apa? Itu yang harus dipersiapkan gitu Pak Giri ya. Iya. Iya. Kita harus mempersiapkan. Harus perspektifnya kira-kira kalau 20 tahun lagi, 30 tahun lagi minyak, gas, batu bara habis. Ya hari ini Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahar, Betul. Kabupaten Muarinim besar karena bagi hasil SDA. Betul. Ketika bagi hasil SDA-nya nggak ada lagi, dari mana? Selesai. Iya. Betul. Jangan-jangan ada analog itu Pak Giri, mati di lumbung ya kita. Pasti. Takutnya seperti itu kan, khawatiran. Makanya dalam setiap kabupaten kota yang besar hari ini APBD udah harus disusun roadmap dia ke depan gimana. Iya. Ketika ini habis bagaimana? Nah, dia harus menyiapkan apa? Betul. Anda melihat pemerintah daerah Sumsel itu masih sporadis konsep atau sudah sistemik? Belum sistemik, Belum sistemik. masih sporadis. Nah, ke depan yang nggak bisa, sumber daya yang nggak bisa habis, ya sumber daya manusia. Bagaimana mencerdaskan Iya. para siswa-siswa Betul. di Sumatera Selatan ini? Harus Biar- menjadi subjek Pak ya, jangan hanya menjadi objek gitu Pak Giri kan? Biar mereka kalau dikatakan katanya hari ini IQ orang Indonesia 78 rata-ratanya. Iya. Kita harus jangan mau terjebak di kata-kata 78 itu. Bagaimana Sumatera Selatan harus IQ-nya di atas 100 semua. Oke. Karena itu hebat Sumatera Selatan. Iya. Mau orang bangun pabrik kerjanya efektif, Betul, efisien, betul. cerdas. Militansi kita kan gitu. Iya, artinya enaklah bangun pabrik di Sumsel. Oh. Karena tenaga kerjanya siap pakai. Iya, iya. Nah ini kan harus dibangun seperti itu. Pak Giri, dengan gagasan yang brilian seperti Anda jelaskan tadi, sebenarnya apa konkretnya yang harus dilakukan pemerintah daerah gitu Pak Giri? Ya buat roadmap-nya aja dulu. Kan gini, pemerintah daerah selalu kawan-kawan di kabupaten kota provinsi berpikir selalu uangnya nggak ada. Memang kalau jangka panjang gitu ya? kalau uangnya memang nggak ada. Betul, betul. Tapi kan dari uang yang ada kita buat prioritas. Iya, iya, iya. Targetannya apa di ujung? Anggarannya cuma sekian. Anggaran kan constraint. Iya, iya. Tapi constraint-nya untuk memenuhi apa dulu? Purpose-nya apa dulu? Iya. Nah baru akhirnya dibuat disusun dalam menuju ke sana butuhnya ini. Dengan anggaran yang ada, dengan budget constraint yang ada, gimana mewujudkannya dalam waktu ini? Oke. Dan gimana melakukan cutting-nya, mempercepatnya? Iya, iya. Apa caranya? Ya tadi harus mendapat bantuan dari pusat. Betul. Gak mungkin dengan tangan kita sendiri. Iya, iya. Gitu. Kan ya sama seperti ketika kita mau membangun Sumatera Selatan zaman Pak Rektor. Gak ada duit kita. Betul. Kalau ngandalkan di Sumsel gak kebangun. Iya, itu. iya. Dibuatlah ide bangun yang namanya Asian Games. Wah, ada kan cita-citanya gede. nih. Mercusuar gitu Pak ya? Ah, Mercusuar ya? mercusuar. Iya, Gara-gara mau Asian Games, jalan pun diselesaikan. iya. Gara-gara mau Asian Games, jalan-jalan Sarana pendukung kan Pak? pendukung bagusin semua. Iya, iya. Diaspalin pusat. Sampai LRT dibangun di Sumsel. Iya, iya. Katanya nggak guna, bukan masalah nggak guna, tapi inilah membukti bahwa kita ingin mempercepat pembangunan. Betul, betul. Kalau mengandalkan tenaga kita sendiri, sampai hari ini belum terbangun LRT. Artinya 14 pemimpin triliun. memang harus cerdas gitu Pak Giri ya? Ini harus kita
perencanaan. Orang awal mulai kan dari rencana. Iya, plannya gitu ya, jelas. Sekarang kita udah nih, Pak Gubernur kan udah mulai, harus jadi pelabuhan. Iya, Harusnya pembantunya ini harus dalam membuat pelabuhan ini jadi, apa turunannya untuk menuju sana. iya, iya. Setelah pelabuhan jadi, apa kebutuhannya? Oh, pendidikan butuhnya. Mulailah orientasi pendidikan di dinas pendidikan dirubah. Bagaimana mendukung program itu? Oke. Bagaimana menyiapkan tenaga kerjanya? Mulai mau BLK, tenaga kerja, siapkan tenaganya seperti apa? Iya, iya. Kalau bangun ini nanti butuh ahli las, butuh apa? Betul, betul. Buatlah pelatihan sertifikasinya. Iya. Sehingga orang-orang Sumatera Selatan punya keahlian, kemampuan untuk kerja di sana. Bisa kompetitif seperti itu, Pak ya? Iya, jangan nanti tukangnya aja ngambil dari Jawa. Nah, betul, betul. Itu bro. Pak, atau mungkin ada kecenderungan sebenarnya pejabat di tingkat bawah level gubernur yang memang tidak bisa menerjemahkan ini, Pak? Ada kecenderungan seperti itu, Pak Giri? Kalau saya lihat gini, kadang-kadang ada kecenderungan kawan-kawan di birokrasi ini terlalu terpola rutinitas. Sehingga mereka tidak berpikir out of the box. Iya, iya. Sehingga mereka tidak bisa berpikir, oh ini bos saya mau Iya. ini. Betul. Saya harus nyiapkan ini. Betul, betul. Tapi lebih terjebak pada rutinitas hari-hari. Iya. Karena memang harus kita akui juga, beban mereka sebagai kepala dinas berat. Buat laporan ini, laporan Betul. ini, laporan ini. Jadi hari hidupnya habis buat laporan. Rutinitas seperti itu, Pak Giri ya? Rutinitas. Iya, tidak berpikir lagi ke depannya Iya. gitu kan? Yang penting kewajibannya selesai. Betul. Ini mungkin juga masalah. Ini Terjebak suasana ini seperti itu kan? memang pernah kita bicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Menpan RB yang sebagai Iya. bagian dari Komisi 2. Bagaimana birokrat di daerah ini jangan dibebani tugas bikin laporan seabrek-abrek. Sehingga habis itu dia bingung Di situ gitu. cuma berkutat di laporan. Orang kan, teoritis gitu kan? Ya laporan kan akhirnya juga sambil tidur Iya. gitu. Kopas segala macam bisa juga gitu. Iya. Bisa juga. Pak Giri, saya menarik juga bagaimana sumber daya manusia ya. Kembali berarti kita berbicara mengenai karakteristik. Kalau masyarakat Sumsel sebenarnya mudah gitu Pak Giri ya untuk katakanlah meminitnya seperti itu ya Pak Giri ya. Gini, orang akan menjadi santun, akan menjadi bahagia kalau dia berpendidikan Iya. dan ekonominya cukup. Anda. Kalau dia masalah ekonomi, palanya mumet, Betul. buntutnya nak lagu aja. Iya. Karena perut gitu kan Pak Giri. Perut. Pusing gitu Nah, kan. inilah tugasnya bagaimana menciptakan pemerataan pembangunan, Betul. distribusi kekayaan yang ada sehingga orang bisa menikmati. Iya, iya. Sehingga apa? Kalau otaknya udah tenang, belajar juga tenang. Betul. Nyaman kan gitu, ya, kondusif. Anak di sekolahnya nyaman. Betul. Nah, makanya salah satu program Pak Presiden kan mau meringankan beban orang tua, kasih makan gizi gratis. Betul, betul. Agar apa? Kalau tadi bapaknya mesti pening mikir mana ngunjuk makan anak aku siang ini, Betul. minimal sekali lamaan. Itu Betul. kan tujuannya itu. Betul. Ya terlepas ada masalah dalam pelaksanaan, Iya. itu kan proses yang harus kita lewati. Hanya beberapa kis gitu ya, tidak bisa general gitu. Ini proses, menurut saya ini proses. Proses ya. Karena kan di mana-mana suatu yang sangat besar dijalankan pasti ada kekurangan. Betul. Dan di proses itulah yang harus kita perbaiki agar kekurangan tertutupi. Tapi kan nawaitunya adalah tadi yang tadi bapaknya pening nak mikirkan makan siangnya apa? Wah lega bapaknya. Aman gitu ya, plong gitu ya. Anak-anakku lah makan. Makan. Aman gitu ya. Nah, pacak nyari bejo nyari yang lain. Betul, betul, betul. Konsentrasinya bisa ke yang lain gitu Pak Giri. Kalau dia lah tenang bisa makan, sekolahnya juga tenang. Betul. Itu. Sehingga apa tadi? Kalau sekolahnya gizinya cukup, sekolahnya tenang, pacak pintar. Betul. Kalau pacak pintar, orang pintar tidak lagi emosian. Iya. Betul, betul. Gitu nih jadi masalah kalau buntu. Iya. Makan susah gitu kan Pak Giri. Makanlah susah. Emosional gitu ya. Emosian, Betul, betul. gimana? Ngutang nggak bisa gitu kan. Kan udah habis utang gitu kan. Di warung udah banyak utang gitu kan. Nah, iya, makanya itu tadi. Iya. Makanya pemerintah hari ini harus bicara bagaimana membantu kesejahteraan. Pemerintah pusat terbantu nih. Betul. Mengurangi masalah satu. Oke. Oke. Nah, ke depan gimana? Meratakan pembangunan seperti apa? Pak Giri, itu kan kalau kita berbicara mengenai program pemerintah pusat secara hierarki juga ke daerah gitu. Nah sebenarnya actionnya pemerintah daerah harus juga membuat konsep yang bagus gitu ke masyarakat gitu Pak Giri ya. Nah, harusnya begitu dong. Artinya ketika ini pemerintah membantu dalam bentuk seperti MBG. Iya. Pemerintah daerah ya Pak,
Saya lihat kemarin ada yang bagus program Pak Gubernur nih, membangun 100.000 sultan baru. Iya, Keren dong. betul. Kalau ini benar bisa diimplementasikan, ada 100.000 wirausaha baru. Iya, iya, Makan nggak lo? betul, Tapi jangan sebagai slogan. betul. Harus disusun. Betul, Ini 100.000 nih diapain ini? betul, betul. Komprehensif seperti itu kan Pak Giri. Harus komprehensif. Tidak hanya Tapi simbolik kan gitu kan. mana 100.000 orangnya mana? Iya, Bisnisnya apa? segmennya kemana gitu. Segmennya kemana? Aceh dikembangkan apa tidak? Betul, betul. Ya kalau harapan gitu ada 100.000, apalagi kalau dibantu modal, Iya, pajak dia memperkerjakan 3-4 uang. betul, betul. Aman dia menggawe ke 5 uang, kali 100.000, ada 500.000 orang yang kerja. Dikali ke betul, betul. Kalau kali 2 juta aja gaji dia, udah itu. Iya, iya. Berarti ada 500.000 orang, sekeluarga aman, kali 3, Betul. 1,5 juta uang. Aman gitu kan di sana. Aman. Makan dia. Nggak ada problem lagi gitu Nggak kan. problem Gitu, lagi. kan. Betul, betul. Kejahatan masih turun, Betul, pelan-pelan. Kecuali yang tahunian jadi Iya, penjahat. iya, betul. Nggak ada lagi orang muda Betul, betul. sekarang nggak bisa makan. Betul, jadi betul. penjahat. Kenapa? Inilah kan tugas pemerintah membantu itu. Betul. Jadi ya hal-hal yang program-program yang bagus itu jangan cuma sekarang simbolik, Oh, jangan cuma haruin jargon, tapi mano program ini benar-benar jalan. kalau dilihat itu sebenarnya sederhana Pak Giri ya. Tinggal bagaimana keseriusan gitu Pak. Tidak Iya. simbolik tadi seperti itu kan. Seriusnya direncanakan Iya. 100.000 ini jadi apa? Betul. Kan kalau hitung-hitungan itu tadi 100.000 Dikali misalkan sekian. orang 5 berarti ada 500.000 orang kerja. Betul. Kalau dikali 3 anak 1,5 juta ya. 1,5 juta orang. Kata orang. Dari 8 juta penduduk Sumsel. Sudah terserap gitu kan Pak Giri. ya. Terserah Sudah terserap. kerja. Betul, betul. Saya dapur MBG kan satu ke dapur 50 orang. Betul. Berarti kan minimal kalau kali 3 satu dapur 150 orang tergantung di dapur itu. Oke. 1.000 dapur kan 150, Betul. 150.000 orang. Oke. 3.000 dapur, 450.000 orang. Betul, betul. Nah ini kan ada multiplier efek di situ. Betul. Orang yang nggak kerja itu kerja. Kan sebenarnya itu yang dicari. Betul, betul. Jadi kalau saya bukannya ribut-ribut masalah MBG, tapi manfaat lebih dari MBG-nya itu apa? Ya itu Pak ya, efek Masalah pasti ada. pasti. Tinggal kan sekarang kita nggak belajar dari Betul. kan kita ini bukan kedelai dong, Betul. yang masuk lubang sekali 2 kali. Iya. Kan kita belajar. Betul, betul. Oh, ada masalah di dapur, tangani dapurnya. Kalau perlu penjarakan Iya. urusnya. Betul. Kalau dia main-main, Iya. duit rakyat ini kan hak rakyat. Program kan tetap baik gitu Pak. Kalau Kita, baik. betul. Tapi apakah implementasinya? Iya. Ya pelakunya kita Iya. selesaikan. Yang oknum tadi bukan programnya yang kita harus babat gitu kan. Betul. Misalnya kan seperti itu kan. Kadang-kadang kan orang lihat, udah babat aja program. Iya. Bukan itu. Kalau programnya bagus, memberikan multiplier efek bagus buat masyarakat, ya kita pertahankan. Betul. Masalahnya kita bereskan. Betul. Pak, kembali ke lokal konten. Ada khawatir sebenarnya rakyat siap, tapi pemerintah yang tidak siap gitu Pak. Pemerintah daerah yang tidak siap seperti itu ya katakanlah. Analisis seperti Anda jelaskan tadi gitu Pak Giri. Ya kadang-kadang rakyat itu juga siap. Iya. Ini juga kan kita harus mempelajari karakteristik masyarakat kita. Betul. Jadi gini, kita harus merubah. Kita mau memberdayakan diri kita. Betul. Jangan kita berharap bantuan. Nah, Nah ini kan hari ini masih berharapnya itu. betul. Nah, kaget dibantu pemerintah. Iya, iya. Maksudnya kalau ada nanti ada bantuan tuh permodalan Stimulan ya, sifatnya stimulan Pak ya. buat bekerja. Iya. Jangan dia berpikir ini udah habis tak apa bantuan pemerintah juga. Jangan. Kalau bisa dia mengembangkan itu. Dari bantuan itu saya hidup. Betul. Dan dia bisa balikan. Kalau dia balikan, berarti dia memberikan rasa kepada ada orang lain lagi yang bisa dibantu. Betul. Tapi kalau habis di dia, jadi tidak jadi macet utangnya bantuan jadi bantuan macet. Tidak bergulir gitu Tidak Pak. bergulir ke orang lain. Iya. Artinya dia tidak membantu komunitasnya. Betul, betul. Nah, Bagaimana ekonomi mau terdongkrak seperti Iya. itu ya. Oke. kan dengan dana terbatas bisa membantu, kemudian kembali lagi ini membantu yang lain lagi. Iya, Nah itu kan artinya bergulir di situ. betul. Ada berguliran sehingga yang tadi maju 100 orang udah maju bisa ada 100 orang lagi Betul. dibantu untuk maju. Betul. Pak Giri mungkin di akhir ya statement Anda gitu Pak Giri ke pemerintah atau juga terhadap masyarakat Sumsel sebagai anggota Komisi 2 DPR RI yang juga asal Sumsel, seperti apa rekomendasi Anda gitu Pak Giri? Ya intinya begini, kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan ya harus bersatu. Bersatu untuk mencapai tujuan ke depan. Oke. Pemerintah
bagaimana membuat Sumatera Selatan ini siap menghadapi masa depan. Masyarakat juga harus membantu. Betul. Apapun yang menjadi program pemerintah harus diikuti, dibantu, dan disukseskan. Betul, iya Pak. Jangan dia sekedar nanti bukan mensukseskan program malah menghancurkan. Oke. Artinya apa? Sinergi masyarakat dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama di masa depan itu yang penting. Oh, seperti itu Pak ya. Ya, pemerintah harus merencanakan masa depan kita seperti apa. Oke. Masyarakat siap mendukung. Ketika ini sinergi, maka Sumatera Selatan siap menghadapi ke depan. Tidak ada terminologi pembangunan bahwa masyarakat itu termarginalkan Pak ya, kan pembangunan ya di pinggir Ya, seperti ya. itu Pak ya. Masyarakat itu adalah bagian dari pembangunan. Itulah direncanakan. Oke. Gimana meningkatkan yang marginal tadi menjadi naik kelas, program pemerintah pusat ada PKH, ada segala Iya. macam. Gimana dari situ di leverage dia naik. Oke. Semakin lama semakin turun orang menerima. Kalau saya gini loh, semakin banyak orang menerima bantuan pemerintah, berarti semakin masyarakatnya belum sejahtera. Iya, miskin Pak. Tapi semakin dia berkurang, itu artinya pemerintah pusat, pemerintah daerah berhasil mengangkat Iya. harkat dan derajat masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Pak Giri. Itu tadi Bapak Haji Muhammad Giri Ramanda Nazar Putra, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen. Beliau adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan yang juga anggota Komisi 2 DPR RI asal Sumatera Selatan. Sedikit gambaran, beliau menitipkan pemerintah harus concern ya, tidak hanya konsep yang bersifat simbolik, tapi juga perlu action nyata di tengah masyarakat. Jangan jadikan masyarakat sebagai objek, tapi subjek, sehingga pembangunan di Sumatera Selatan, negara provinsi yang kaya itu bisa berkesinambungan dan juga menimbulkan dampak positif kepada masyarakat luas. Kita harus mengakhiri, kita harapkan juga nanti ke depan beliau juga ada waktu tetap, nanti kita akan tema yang lain tentu saja, karena pemikiran beliau sangat banyak, bagaimana terobosan beliau juga tidak perlu diragukan lagi. Saya Taufik Usman, kita akan kembali dalam Lentera Demokrasi berikutnya. Selamat siang. Ya, Merdeka! benar.